Oke, kita lanjut ke soal nomor 27. Nah, di soal nomor 27 kita mulai masuk ke materi statistika inferensial. Nah, di sini kita diberikan informasi peluang seorang pemain sepak bola dalam mencetak gol diberikan pada tabel distribusi peluang berikut. Jadi ketika X-nya 0 artinya dia sebanyak 0 kali ya mencetak gol, peluangnya adalah 0,07. Nah, kemudian ketika X-nya 1 sekali dia mencetak gol, peluangnya adalah 0,14. Kemudian ketika X-nya 2, peluangnya adalah K, dan seterusnya sampai ketika X-nya 5, peluangnya adalah 0,02. Nah, untuk mencari nilai dari peluang untuk X dari 1 sampai 3, artinya nih, kalau seandainya kita tuliskan, jadi peluang X sama dengan 1, ditambah peluang X sama dengan 2, ditambah peluang ketika X-nya sama dengan 3. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah, ketika X-nya 1, peluangnya kan 0,14, ditambah peluang X ketika 2 adalah K. Ketika X3 adalah 0,46. Jadi tugas kita tinggal mencari K-nya itu berapa. Oke. Nah, pada distribusi peluang syaratnya itu nilai peluang untuk semua X ini harus sama dengan 1 kalau dijumlah. Ya, kalau dijumlah harus sama dengan 1. Jadi ini kalau kita jumlahkan 0,07 ditambah 0,14 ditambah K ditambah 0,46 ditambah 0,08 ditambah 0,02, ini harus sama dengan 1. Nah, ini kalau kita jumlah ini sama ini ya, jadi 0,21. Kemudian ini jumlah jadi 0,1 ya. 0,1 tambah 0,46 jadi 0,56. Jumlahnya harus sama dengan 1. Jadi kita punya K tambah 0,21 tambah 0,56 jadi 0,77 ya. Sehingga nilai K-nya adalah 0,23 ya. Jadi kita dapat di sini 0,14 ditambah 0,23 ditambah 0,46. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita jumlah ini sama ini aja dijumlah jadi 0,6 ya. 0,6 tambah 0,23 jadi 0,83 ya. Jadi kita pilih opsinya yang D. Nah, atau bisa juga dengan cara yang kedua ya. Cara yang kedua kita gunakan metode komplement. Jadi peluang X-nya 1 sampai 3 ini sama dengan 1 dikurang peluang selain 1 sampai 3. Selain 1, 2, dan 3 adalah peluang X-nya 0 ya, 0,07 ditambah peluang X-nya 4, 0,08 ditambah peluang X-nya 5, 0,02. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita jumlahkan jadi 1 dikurang ini sama ini kalau dijumlahkan jadi 0,15 ya. 0,15 0,17. Nah, maka hasilnya adalah 0,83 ya, hasilnya sama. Boleh pakai cara pertama, boleh juga pakai cara yang kedua. Nah, itulah pembahasan untuk soal nomor 27. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 28. Kita masuk ke materi sebaran binom ya. Di sini ada 2 buah koin setimbang ya, dilantunkan sebanyak n kali. Jika X menyatakan banyak kejadian muncul 2 gambar, maka distribusi peluang dapat dinyatakan dengan rumus. Oke, di sini ada sedikit informasi tentang binom ya. Nah, di sini kalau seandainya kita punya binom, kemudian di sini adalah X, kemudian K, kemudian N. Nah, seperti ini. Kita pakai P saja di sini ya, jangan K ya. Jadi N, P. Oke. Nah, ini rumus binomnya kalau dibaca binom ya. Jadi dari N percobaan ada sebanyak X keberhasilan dengan peluang keberhasilan P, gitu ya. Jadi binom ada N percobaan dengan banyak keberhasilannya X, di mana peluang keberhasilannya adalah P. Rumusnya adalah N
ya kombinasi X dikali peluang berhasilnya dipangkatkan berapa kali dia berhasil dikali peluang dia gagal. Nah, peluang gagal ini Q sama dengan 1 min peluang berhasil. Nah, pangkat dari peluang gagal ini adalah N min X. Nah, ini rumus dari sebaran binom. Nah, tugas kita yang pertama adalah banyaknya percobaan sesuai N ya. X ini menyatakan banyaknya kejadian muncul 2 gambar. Oke. Dalam dua buah koin ya, kejadian 2 koin dilemparkan. Nah, itu kemungkinannya adalah bisa angka-angka ya, bisa angka gambar, bisa gambar angka, bisa gambar gambar. Nah, peluang munculnya 2 gambar itu hanya 1 dari 4 kemungkinan. Maka peluang keberhasilannya yakni nilai P ini ya, sama dengan 1/4. Sehingga peluang gagalnya yakni Q sama dengan 1 dikurang 1/4, jadi 3/4. Sehingga binomnya adalah ya, binomnya, nah kita katakanlah X ya, banyak keberhasilannya sebanyak X, banyak percobaan N dengan peluang keberhasilan adalah 1/4. Nah, sebaran binomnya adalah N kombinasi X banyaknya keberhasilan dikali P, P-nya itu peluang berhasilnya 1/4 dipangkatkan dengan X ya, dikali dengan peluang gagalnya 3/4 dipangkatkan dengan N min X. Nah, kalau kita perhatikan bentuk seperti ini ada di opsi 1/4, 3/4 ya, yang D ya. N kombinasi X dikali 1/4 pangkat X dikali 3/4 pangkat N min X. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Nah, ini masih sama materinya dengan soal nomor 28 tentang binomial ya, sebaran binom. Oke, di sini ada informasi pada sebuah pabrik diketahui bahwa sebanyak 20% ya barang yang diproduksi mengalami kerusakan. Nah, berarti 1/5 ya. Jika seseorang petugas pemeriksa mengambil secara acak 4 barang ya, mengambil 4 barang secara acak untuk diperiksa, pertanyaannya peluang terambil paling banyak 2 barang yang rusak. Nah, di sini masuk materi binom, tapi informasinya kejadian berhasilnya itu ketika ya, barang yang terambil adalah rusak ya. Jadi kita tuliskan dulu rumusnya binom ya. Banyaknya kejadian berhasil, banyaknya percobaan, kemudian peluang keberhasilan. Rumusnya masih sama dengan soal nomor 28, N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Nah, seperti ini. Nah, X ini adalah banyaknya kejadian berhasil. Nah, kejadian berhasil. Nah, kejadian berhasil di sini yang kita maksud adalah banyaknya kejadian barang yang terambil rusak ya. Ya, barang rusak. Kita geser dikit. Ya, barang rusak. Nah, ini. Kemudian N banyak percobaan. Banyaknya percobaan, di sini kita ada 4 ya, karena ada 4 sampel yang diperiksa. Kemudian P ini adalah peluang berhasil, peluang keberhasilan, artinya peluang mendapatkan barang yang rusak berarti. Kemudian Q peluang gagal. Oke, nah di soal ketahui bahwa peluang berhasilnya sama dengan 20% alias 1/5, sehingga peluang gagalnya 1 dikurang 1/5 jadi 4/5. Banyaknya percobaan ada 4 ya. Nah, seperti ini. Pertanyaannya adalah peluang terambil paling banyak 2, paling banyak. Jadi boleh 1, boleh 0 ya. Berarti X-nya ini adalah kurang dari sama dengan 2, boleh 0, boleh 1, boleh 2 gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan ini binomnya X,
N-nya 4, peluangnya adalah 1/5. Ini menjadi 4 kombinasi X dikali 1/5 pangkat X dikali Q-nya 4/5, ya, dipangkatkan N-nya 4 min X. Nah, seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya binom ketika X-nya 0, 1, dan 2. Ya, ketika X-nya ini 0, 1, 2. Maka kita peroleh pertanyaannya 4C0. Kalau X-nya 0, 4C0 dikali 1/5 pangkat 0 berarti dikali 4/5 pangkat 4 min 0, pangkat 4 berarti. Oke, ini ketika X-nya 0. Ketika X-nya 1, maka ini menjadi 4 kombinasi 1 dikali 1/5 pangkat 1 dikali 4/5 pangkat 4 min 1, 3. Terakhir ketika X-nya 2, maka jadi 4 kombinasi 2 dikali 1/5 pangkat 2 dikali 4/5 pangkat 4 min 2, jadi 2. Nah, ini kalau kita hitung 4 kombinasi 0 itu 1, 1/5 pangkat 0, 1, 4 pangkat 4, 256 per 5 pangkat 4 adalah 625. Tambah 4 kombinasi 1, 4, hasilnya 1/5 pangkat 1 adalah 1/5, 4 pangkat 3 adalah 64, 5 pangkat 3, 125. Tambah 4 kombinasi 2 adalah 6, 1/5 pangkat 2 jadi 1/25, ini pangkat 2 ya, dikali 4 pangkat 2, 16 per 5 pangkat 2, 25. Nanti kalau kita perhatikan penyebutnya sama, 625 ya. Jadi langsung saja 1 dikali 1 dikali 256, 256. 4 kali 1 kali 64 juga 256. 6 kali 1 kali 16 adalah 96. Nah, semuanya ini dibagi dengan penyebut yang sama. Penyebutnya adalah 625. Nah, jadi kalau kita totalkan ini sama dengan 512 ditambah 96 jadi 608 per 625. Nah, inilah peluang yang dimaksud. Jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 29. Baik, kita lanjut ke soal nomor 30. Nah, di sini kita masuk ke materi distribusi normal ya. Oke, diinformasikan pabrik memproduksi bola lampu yang ketahanannya berdistribusi normal. Nah, saya garis bawahi. Nah, dengan rata-rata 850 jam dan simpangan bakunya 50 jam. Oke, pertanyaannya adalah tentukan peluang sebuah bola lampu memiliki ketahanan antara 500 jam sampai 916 jam. Nah, ada berapa banyak lampu yang mempunyai ketahanan tersebut. Oke, jadi kita tuliskan yang diketahui ya, diketahui. Yang pertama berdistribusi normal dengan rata-ratanya lambangnya mu. Nah, ini sama dengan 850 jam. Kemudian simpangan bakunya berarti sigma ya. Ini 50 jam. Pertanyaannya adalah peluang sebuah lampu memiliki ketahanan ya. Jadi peluang sebuah lampu memiliki ketahanan antara 805 sampai 916. Nah, ini. Oke, kita langsung jawab. Nah, untuk mengerjakan soal materi berdistribusi normal, nah usahakan nilai variabel X ini kita konversi ke dalam bentuk Z ya, nilai Z. Dengan rumus X min mu, mu-nya rata-rata dibagi dengan sigma ya, simpangan baku. Oke, untuk nilai X yang pertama ya. Nah, ada dua nilai X ya. Untuk X yang pertama kita akan dapatkan nilai Z pertama. Jadi X1 nya 805 ya, dikurang rata-ratanya 850 dibagi 50. Nah, ini kita peroleh hasilnya adalah minus 45 per 50.
Nah, ini kalau kita hitung jadi bagi 5 kan jadi min 9 ya per 10. Nah, atau setara dengan bentuk desimalnya min ya, 0,9. Kemudian dengan cara yang sama kita akan cari nilai Z2 dengan X2 nya 916 ya. 916 dikurang mu nya 850 ya dibagi dengan 50. Maka kita peroleh, nah ini 6 kemudian 6 ya, 66 dibagi dengan 50. Kemudian ini bisa kita kali 2 ya. Ya, agar bisa plus 100 ya, lebih mudah nanti menghitungnya. Dikali 2 jadi 132. Nah, 132 bagi 100 kan hasilnya adalah 1,32. Nah, sehingga nilai P ini yang tadi ada di antara pertanyaannya P 805 kurang dari X kurang dari 916 ini setara dengan peluang di mana nilai Z-nya itu ada di antara min 0,9 ya, dan 1,32. Nah, seperti ini. Nah, kita diberikan di sini tabel ya, distribusi normal berbentuk seperti ini karena ada dua jenis ya. Nah, jenis yang kita hadapi ini bentuk nilai Z-nya ini adalah sama saja kita menentukan ya. Ya, ketika kita nanti ditanya peluang ya Z kurang dari alfa, itu artinya dari minta hingga sampai alfa. Nah, ini maksudnya luas daerah yang diarsir. Nah, ini yang kita gunakan tabelnya ya, karena ada juga tabel yang berbentuk seperti ini ya, yang terbaca itu bukan dari minta hingga tapi dari 0 ya, dari 0 sampai alfa. Nah, ada juga tabel yang bentuknya seperti ini. Jadi peluang dari 0 sampai alfa ya. Nah, kita hadapi ini tabelnya dari minta hingga sampai alfa. Nah, jadi kalau untuk mencari peluang Z di antara min 0,9 sampai 1,32 berarti kita sama saja mencari luas daerah ya. Kalau saya gambarkan begini, daerah min 0,9 1,32. Nah, ini ya, sama saja kita mencari luas ini. Nah, sekarang untuk menggunakan tabel ini, maka ini kita pecah menjadi 2. Jadi setara dengan kita cari peluang Z kurang dari 1,32 nanti dikurang oleh peluang Z kurang dari 0,9. Nah, seperti ini. Jadi luas daerah ini dikurangi hasilnya sama dengan ini. Ya, kita tuliskan jadi peluang Z kurang dari 1,32 dikurang oleh peluang Z kurang dari min 0,9. Nah, seperti ini. Peluang Z kurang dari 1,32. Nah, ini sudah tertera di tabel ya. Kita lihat Z-nya ya, 1,3-nya di sini. Ya. Karena pertanyaan 1,32 maka 1,3 kemudian kita desimal keduanya ini. Maka kita peroleh hasilnya 0, ya 1,32 berarti 0,9066 ya. 9066. Jadi peluangnya 0,9066. Nah, sekarang kita akan cari peluang Z kurang dari min ya, min 0,99. Dan peluang Z kurang dari min 0,9. Nah, di sini nggak ada negatif ya. Nah, ini nilainya setara dengan 1 ya dikurang peluang Z kurang dari 0,9. 0,9 berarti kan karena nggak ada desimal kedua artinya 0,90. Nah, nilai segini ya, 0,8159. Jadi 1 dikurang 0,8159. Nah, seperti ini.
Jadi kalau kita hitung, nah, kira-kira 0,9066 dikurang dengan berarti ini belakangnya 1, kemudian 4, 8, ya, 1 ya. Jadi 0,1841. Nah, kemudian hasil akhirnya jadi 0,9066. Sebentar, saya 1841 ya, 1841. Nah, seperti ini. Jadi 0,9066 dikurang 0,1841, hasilnya adalah 5. Kemudian 2, kemudian 7 ya, 0,7225. Nah, berapa persennya? Jadi kalau dihitung dalam bentuk persen, maka kita tinggal buat ini menjadi 72,25%. Ya, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang D ya, untuk soal nomor 30.